Maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar? Suara saya terdengar atau enggak ya, Mbak? Mas? Terdengar Bu, aman. Oke, Alhamdulillah. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mahasiswa silahkan di on cam ya, untuk on cam ya, sesuai kontrak kita. Kalau selama perkuliahan online silahkan untuk on cam. Baru nanti saya bisa melanjutkan untuk materinya. Teknik industri ya. Bisa on cam. Ya, saya tidak seperti ngomong sendiri. Ini untuk materi selanjutnya yang kemarin kita masih penugasan ya. Tugasnya sudah saya cek kemarin tentang review-review jurnalnya juga sudah saya cek dari sekretariat mahasiswa. Nah, ini untuk materi yang selanjutnya itu adalah terkait bagaimana penamaan suatu senyawa kimia. Nah, dalam suatu ilmu kimia itu tidak hanya ada yang namanya senyawa, tapi juga ada unsur. Nah, kalau unsur yang digabung, itu dia akan membentuk yang namanya suatu senyawa. Jadi kayak air, misal air itu dia terbentuk dari unsur atom H dan unsur atom O. Nah, jadi dia akan membentuk suatu senyawa, namanya adalah 2O atau biasa kita menyebutnya air. Nah, kita ini nanti akan mempelajari bagaimana cara memberikan nama. Nah, misalkan setiap orang kan punya identitas ya, kayak Mbak Dinita, terus Mbak Aisyah, misal seperti gitu ya, misal itu nama. Nah, ini di dalam kimia itu juga ada bagaimana cara memberikan nama pada suatu senyawa, kemudian juga nama pada unsur. Nah, apa sih yang menjadi acuannya kita untuk memberikan nama-nama tersebut? Nah, yang harus kita ketahui yang pertama itu adalah kita tahu dulu terkait unsur. Nah, nama unsur, kalau unsur itu dari atom, jadi atomnya hanya satu. Nah, ini kita bisa melihatnya unsur itu pada tabel periodik atau sistem periodik unsur. Nah, dia tuh suatu organisasi seperti ini, warnanya kotak-kotak ini yang ada di samping kanan ya. Nah, ini dia kotak-kotak, dia tersusun dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri itu nomor terkecil, kemudian dia tersusun ke kanan itu nomornya yang akan lebih besar. Nah, penyusunannya itu, kenaikannya itu berdasarkan dari nomor atom. Jadi H yang warna merah ini, dia dinamakan unsur atom H. Nah, kemudian di dalam satu kotak ini yang dinamakan dengan sistem periodik unsur itu dia kotak-kotak, tapi di dalam kotak itu dia ada isinya, tidak hanya kosong ya. Nah, masing-masing kotak ini itu ada yang namanya nomor atom. Nomor atom itu ada yang di pojok kecil di sebelah kiri. Kemudian ada angka lagi di tengah kecil, contohnya ini Zn. Nah, ini namanya unsur, bukan senyawa, beda ya. Ini ada Zn. Zn itu nama unsur, bukan nama senyawa. Kecuali kalau dia digabung menjadi ZnO. Nah, itu namanya sudah senyawa. Kalau hanya satu, di dalam kotak ini namanya adalah unsur. Kemudian ada dua, angka dua ini dia adalah tingkat oksidasinya. Kemudian massa atom. Nah, ini juga ada massa atomnya. Kemudian kalau Zn ini lambangnya, kemudian ada struktur elektron, jadi ada struktur penyusun elektronnya. Kemudian juga ada namanya. Jadi tiap kotak ini dia dilengkapi dengan nama-namanya. Jadi dilengkapi dengan karakteristik dari si unsur tersebut di dalam kotak ini. Nah, kemudian ada namanya, kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu dia adalah perbandingan massa dengan volume. Jadi tiap unsur itu dia memiliki massa jenis yang berbeda. Perbandingan massa, kemudian ada titik didih, kemudian ada titik leleh. Nah, kalau titik didih itu
pakai suhunya ya. Jadi dia suhu pemanasannya sampai berapa, titik didih sama dengan titik leleh. Kemudian ada titik leleh itu adalah peleburannya. Nah, jadi dia ada suhunya di sini. Suhunya tiap SPU pun itu juga berbeda. Ada yang menyantumkan tiap sistem periodik unsur ini ada yang menunjukkan Kelvin, ada yang Celsius. Adalah yang saya ambil sampel ini adalah yang satuannya Celsius. Jadi suhu itu satuannya tidak hanya Celsius ya, ada Kelvin, ada Celsius, ada Fahrenheit. Nah, ada reaumur. Nah, itu satuan-satuan untuk suhu. Nah, kemudian tiap-tiap ini dia itu berisi dari ada yang ke garisnya ke bawah, ada yang ke kanan.